Shalom. Renungan kali ini berjudul Identitas Roh Kudus dan Roh Kudus dalam Gereja. Bagian 2 oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita harus bisa mengenali Roh Kudus. Jadi kita tahu kapan ia bergerak dalam gereja dan kapan ia absen. Alkitab memperkenalkan Trinitas dalam Kejadian 1 ayat 1-2. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Pertama kali kita diperkenalkan bukan pada Bapa atau Anak, namun pada Roh Kudus yang melayang-layang di atas permukaan air. Roh Kudus bergerak dengan kuasa kreatif mewakili Allah Bapa, dan melalui peran kreatif ini membentuk bumi dan semua yang ada di dalamnya. Kejadian 1 ayat 3 berkata, "Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi." Mazmur 33 ayat 6 mengatakan pada kita, oleh firman Tuhan, langit telah dijadikan, oleh nafas atau roh dari mulutnya, segala tentaranya. Kuasa kreatif Allah disalurkan melalui firman dan rohnya yang melaksanakan perintahnya. Nama Ibrani untuk Allah dalam Kejadian 1, Elohim, jamak, Im, S atau I. Pada akhir kata-kata dalam bahasa Inggris untuk membuatnya jamak. Kata kerja diciptakan bara, tunggal, merepresentasi paradoks antara subjek plural dan kata kerja tunggal. Allah satu, namun ia lebih dari satu. Ia secara simultan jamak dan tunggal. Kebenaran ini diperkenalkan kepada kita dengan 3 kata pertama Alkitab dalam teks Ibrani, dan sepanjang kitab suci menerangi identitas Trinitas. Signifikan, Allah Roh Kudus pribadi pertama Trinitas yang kita temui dalam Alkitab. Ketika kita menjalin hubungan pribadi dengan Allah, kontak awal dibuat bukan dengan Bapa atau Anak, melainkan dengan Roh Kudus yang memperkenalkan kita pada Anak. Merefleksi pengalaman kita sebagai orang Kristen, banyak dari kita menyadari bahwa sebelum kita mengenal Yesus, pengaruh lain bekerja dalam kehidupan kita. Cara kita berpikir dan keinginan kita bergeser. Kita mungkin kecewa dengan keadaan. Ini bukan siapa-siapa, melainkan Roh Kudus yang menggerakkan hati kita dan mempersiapkan kita untuk firman Allah yang membawa terang. Allah Roh Kudus memiliki peran khusus dalam proses penebusan. Dalam setiap tahap, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama menjalankan tindakan-tindakan penting. Proses penebusan dimulai dengan inkarnasi Yesus, dijelaskan dalam Matius 1 ayat 18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Lukas 1 ayat 34-35 menggambarkan keraguan Maria dan respons malaikat Gabriel. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah." Roh Kudus yang membentuk bayi Yesus dalam rahim Maria. Roh Kudus juga memainkan peran kunci dalam mujizat-mujizat dan pelayanan Yesus di bumi. Di rumah Kornelius, setelah kematian dan kebangkitan Yesus, Petrus meringkas pelayanannya dalam 1 ayat. Tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa.
Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Bapa, Anak, dan Roh bekerja sama menolong umat manusia, menyembuhkan yang sakit, dan mengalahkan setan. Mengenai kematian Yesus di salib, Ibrani 9 ayat 14 berkata, Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Lagi, kita melihat 3 pribadi bekerja sama. Kristus, Anak, menyerahkan dirinya melalui Roh Kudus kepada Bapa. Sama benarnya dengan kebangkitan. Paulus mencatat dalam Roma 1 ayat 3 dan 4 bahwa Yesus, Anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud dan menurut Roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah Anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati adalah Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 menggambarkan ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid dan menyebabkan mereka berbicara dalam bahasa lidah. Petrus berbicara kepada orang banyak, menyampaikan khotbah yang berpusat pada kehidupan, pelayanan, kematian, dan kebangkitan Yesus. Kisah Para Rasul 2 ayat 32 dan 33 berkata, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Dan sesudah ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Pada Pentakosta, Anak menerima Roh dari Bapa dan mencurahkan Roh pada murid-murid yang menunggu. Jadi, Bapa, Anak, dan Roh Kudus bekerja sama untuk kebaikan umat manusia, mempengaruhi penebusan dan keselamatan kita. Mazmur 14 ayat 1-3 menggambarkan orang yang hatinya tanpa Roh Kudus. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari sorga kepada anak-anak manusia untuk melihat, apakah ada yang berakal budi dan mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng. Semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Ketika Roh Allah absen, hati manusia tidak mencari Allah dan tidak tahu keharusan itu. Roh Kudus sendiri memenuhi orang-orang dengan kerinduan untuk kebenaran. Hanya dengan kasih karunia-Nya, orang-orang berbalik dari dosa, merendahkan diri mereka, mencari Allah, dan menempatkan iman mereka di dalamnya. Roh Kudus sendiri yang bisa mengimpartasi kekudusan yang diperlukan dalam keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti di sana. Dalam Efesus 2 ayat 18, Paulus menjelaskan bahwa Allah berdiam dalam gereja Yesus Kristus, umat-Nya yang sudah ditebus. Karena oleh Dia atau Yesus, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita memiliki akses kepada Bapa melalui Yesus Anak dan melalui Roh, bukan melalui doktrin atau kepandaian berbicara. Tidak seorang pun bisa menghampiri Allah kecuali melalui Roh Kudus. Semua orang Kristen membutuhkan hubungan dengannya, sesuatu yang sayangnya banyak dari mereka kurang mengalami. Roh Kudus sendiri memenuhi orang-orang dengan kerinduan untuk kebenaran. Hanya dengan kasih karunia-Nya, orang-orang berbalik dari dosa, merendahkan diri mereka, mencari Allah, dan menempatkan iman mereka di dalamnya. Roh Kudus sendiri yang bisa mengimpartasi kekudusan yang diperlukan dalam keselamatan. Pekerjaan Roh Kudus tidak berhenti di sana. Dalam Efesus 2 ayat 18, Paulus menjelaskan bahwa Allah berdiam dalam gereja Yesus Kristus, umat-Nya yang sudah ditebus. Karena oleh Dia, Yesus, kita kedua pihak
dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Kita memiliki akses kepada Bapa melalui Yesus Anak dan melalui roh, bukan melalui doktrin atau kepandaian berbicara. Tidak seorang pun bisa menghampiri Allah kecuali melalui Roh Kudus. Semua orang Kristen membutuhkan hubungan dengannya, sesuatu yang sayangnya banyak dari mereka kurang mengalami. Kita harus mengerti bahwa Roh Kudus pribadi sama seperti Allah Bapa dan Allah Anak. Dia bukan abstraksi teologikal, tidak berwujud atau frasa pernyataan kepercayaan rasul. Ia pribadi real, dan arah kehidupan Kristen kita akan berbeda banyak ketika kita berhubungan dengannya. Ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya, ia meyakinkan mereka, tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13. Teks aslinya dalam bahasa Yunani. Kata-kata Yunani dibagi ke dalam 3 gender, maskulin, feminin, dan neuter. Dia, ia, ini, atau itu. Kata Yunani untuk roh, pneuma, adalah neuter. Jadi biasanya diasumsikan tidak dikaitkan dengan seseorang. Ayat ini, meski demikian, mengesampingkan konvensi gramatikal dan menggunakan kata ganti pribadi maskulin, ia. Kenapa? Untuk menekankan bahwa Roh Kudus adalah satu pribadi yang dengannya kita harus berhubungan. Kita tidak boleh berhubungan dengannya sebagai seperangkat peraturan atau konsep doktrinal. Identitas Roh Kudus sebagai satu pribadi dikuatkan lebih jauh oleh Yesus ketika ia berkata kepada murid-murid setelah kebangkitannya, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Yohanes 16 ayat 7. Nas ini menggambarkan pertukaran pribadi. Yesus berkata, ia akan kembali kepada Bapa di surga. Begitu sampai di sana, ia akan mengutus Roh Kudus atau penghibur. Seperti Yesus satu pribadi, begitu pula Roh Kudus yang datang untuk mengambil tempat Yesus di bumi juga satu pribadi. Pertukaran ini untuk kepentingan kita, karena Yesus berkata, kita lebih baik dengannya di surga dan Roh Kudus di bumi. Banyak orang senang membayangkan di bumi bersama Yesus, melihatnya mengajar dan melakukan mujizat-mujizat. Namun Alkitab mengungkapkan, kita bisa mengenal Allah lebih intim dan datang lebih dekat pada Yesus melalui Roh Kudus daripada kita dengan hadirat fisikal Yesus di bumi. Kita membutuhkan pembela atau advokat, seseorang yang memohon kasus kita di hadapan Allah. Roh Kudus, advokat terbaik, dan Allah mengutusnya untuk memohon kasus kita dan untuk melindungi kita melawan jeratan setan. Lihat Yohanes 8 ayat 26-27. Roh Kudus memiliki peran eksklusif sebagai perwakilan pribadi Allah di bumi. Dalam 2 Korintus 3 ayat 17, Paulus berkata, "Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan." Dalam perjanjian baru, Tuhan merepresentasi nama sakral Allah, Jehovah atau Yahweh, mengindikasi satu pribadi ilahi. Paulus berkata, Tuhan adalah roh, Allah Bapa adalah Tuhan, Allah Anak adalah Tuhan, dan Allah Roh adalah Tuhan juga. Yesus adalah Tuhan atas gereja, namun Roh Kudus adalah Tuhan dalam gereja. Ketuhanan Yesus atas gereja efektif hanya sejauh Roh Kudus Tuhan dalam gereja. Jika gereja benar-benar menginginkan Yesus sebagai Tuhan, pertama, Roh Kudus harus menjadi Tuhan di dalam gereja itu. Persyaratan ini menciptakan masalah bagi banyak gereja-gereja Kristen masa kini,
yang anggota-anggotanya mengaku Yesus sebagai Tuhan, namun gagal membuat Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan mereka dan dalam ibadah-ibadah gereja mereka. Mereka memaksakan label-label dan menggunakan istilah-istilah yang tidak membuktikan pengesahan atau keaslian Roh Kudus sejati. Bagaimana Roh Kudus berdiam di dalam gereja, tubuh Kristus? Paulus mengidentifikasi dua cara dalam surat pertamanya kepada gereja di Korintus. Dalam 1 Korintus 3 ayat 16, ia menulis, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Kamu dalam nas ini adalah jamak dalam Yunani aslinya. Paulus berbicara kepada orang-orang Kristen secara kolektif sebagai bait Roh Kudus. Ia melanjutkan ide ini dalam 1 Korintus 6 ayat 19. "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu?" Di sini Paulus berbicara kepada individual orang-orang percaya. Bukan hanya Roh Kudus berdiam dalam gereja, kelompok kolektif orang-orang percaya, namun ia berdiam di dalam setiap individual orang percaya. Allah ingin tinggal dalam setiap dari kita, mendiami tubuh fisikal kita, suatu kerendahan hati di pihak Allah Maha Besar kita, pencipta alam semesta. Apa yang Roh Kudus capai sementara ia tinggal di dalam kita? Pertama, ia di sini untuk menyelesaikan pelayanan Yesus. Meski Yesus sudah menyelesaikan pengorbanan sempurna di salib, ketika ia meninggalkan bumi, tugasnya mengajar murid-muridnya masih jauh dari selesai. Yesus harus meninggalkan mereka setelah 3,5 tahun bersama-sama dan mengajar, namun ia tidak akan menelantarkan mereka. Sebaliknya ia mengutus Roh Kudus untuk bersama-sama dengan mereka selama-lamanya. "Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya." Yohanes 14 ayat 16. Yesus berjanji mengutus Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Ayat 17-18. Jika kita mencoba menjalani kehidupan Kristen tanpa Roh Kudus, kita akan melakukannya sebagai yatim piatu. Yesus memberi Roh Kudus untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita, namun kita harus menyambutnya dan mengakui ketergantungan kita padanya. Lagi, Yesus menyebut Roh Kudus sebagai penolong dalam Yohanes 14 ayat 25-26. "Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Nas ini penting karena menegaskan bahwa perjanjian baru tidak bergantung pada ingatan atau kepintaran rasul-rasul, melainkan pada Roh Kudus yang mengilhami catatan-catatan mereka. Yesus tidak pernah menulis satu kata. Ia menyerahkan pada rasul-rasulnya tugas mencatat kehidupannya dan menyampaikan ajaran-ajarannya dalam surat-surat. Kita bisa mengandalkan akurasi tulisan-tulisan mereka, bukan karena mereka penulis-penulis sempurna, namun karena mereka penulis-penulis yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk membawa ajaran-ajaran Yesus ke pikiran kita. Roh Kudus menyempurnakan pendidikan kita sebagai orang-orang Kristen. Seperti Yesus katakan kepada murid-murid dalam Yohanes 16 ayat 12-13, "Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri,
tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Kesedihan mereka saat kepergiannya digambarkan dengan mereka tidak mampu menyerap ajaran tambahan waktu itu. Jadi, pengajaran lebih jauh oleh Roh Kudus diperlukan. Roh Kudus melayani kita dengan tuntunan, memimpin kita setiap hari. Ia memberi kita pewahyuan, berbagi dengan kita apa yang akan datang, hal-hal yang diucapkan di surga dan dimanifestasi di bumi. Pewahyuan penting, khususnya dengan meningkatnya kekerasan hari-hari ini. Kita hidup dalam waktu yang berbahaya. Semua jenis kekuatan-kekuatan jahat dan tindakan-tindakan kekerasan tumbuh dan menyebar. Kita tidak bisa membuka media tanpa membaca berita kejahatan kriminal. Untuk kepentingan kita, meski demikian, kita memiliki seseorang atau Roh Kudus yang memperingatkan kita hal-hal yang akan datang. Allah memperingatkan Nuh dengan iman membangun bahtera jauh sebelum bahkan banjir datang untuk menyelamatkan rumah tangganya. Yesus berkata seperti di hari-hari Nuh, begitu pula di hari-hari ketika ia kembali. Lihat Matius 24 ayat 37 sampai 51. Pada zaman Nuh, bumi dipenuhi dengan kekerasan, pikiran setiap hati manusia jahat. Semua manusia korup dan keinginannya tidak wajar, melibatkan diri dalam tindakan-tindakan amoral. Hanya Nuh yang benar di hadapan Allah, karena Allah menunjukkannya apa yang akan terjadi. Nuh tahu datangnya banjir dan karenanya mempersiapkan diri untuk bertahan hidup dan memenuhi tugas kita dalam dunia hari ini. Kita membutuhkan peringatan supernatural dari Allah. Bagaimana kita bisa mengenali Roh Kudus dan membedakan Roh Kudus dari roh-roh lain? Ada Roh Kudus tiruan. Satu contoh adalah Roh Kudus yang dikemukakan oleh penganut gerakan New Age. Roh Kudus memiliki atribut kekudusan yang berbeda seperti diindikasi oleh namanya. Ia kudus. Dalam Ibrani, Roh Kudus adalah terjemahan Roh Kekudusan. Nama-namanya yang lain termasuk Roh Kasih Karunia, Roh Kebenaran, dan Roh Kuasa. 5 anak cabang gelar Roh Kudus. Tidak ada yang najis keluar dari Roh Kudus. Kitab suci berbicara keindahan, kekudusan. Lihat Mazmur 29 ayat 2. Ketika keluar dari Roh Kudus, kekudusan memberi seseorang keindahan di dalam yang mungkin tercermin secara eksternal. Dalam 1 Petrus 3 ayat 4, Petrus berbicara mengenai manusia batiniah yang tersembunyi dan perhiasan yang tidak binasa yang berasal dari roh yang lemah lembut dan tentram yang sangat berharga di mata Allah. Apapun yang buruk dalam arti spiritual tidak keluar dari Roh Kudus. 12 kata yang diasosiasi dengan jenis keburukan ini diidentifikasi sebagai tidak kudus, menurunkan martabat, kurang ajar, tidak senonoh, tidak sensitif, kasar, mementingkan diri sendiri, meninggikan diri sendiri, palsu, konyol, bodoh, dan provokatif. Kita bisa mengidentifikasi Roh Kudus dengan 3 ujian tambahan. Pertama, orang-orang yang menggunakan roh untuk memanipulasi atau mendominasi orang lain mempraktikkan ilmu sihir karena tidak seorang pun bisa memegang kendali atas Roh Kudus Allah. Roh Kudus tidak sinonim dengan karunia-karunia Roh Kudus. Dalam Roma 11 ayat 29, Paulus menjelaskan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Karunia-karunia roh tidak bisa dibatalkan atau ditarik kembali. Sekali Allah memberi karunia pada seseorang, ia tidak pernah membatalkannya. Penerima karunia bisa menggunakan, salah menggunakan,
atau mengabaikan karunia itu. Kebebasan ini mengkonfirmasi bahwa karunia berbeda dengan pinjaman bersyarat. Orang-orang sudah lama menyalahgunakan karunia-karunia Roh Kudus seperti diindikasi oleh Paulus dalam 1 Korintus 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Dalam hal ini, karunia berbicara dengan lidah ketika disalahgunakan membuat suara sumbang yang kosong. Karunia-karunia spiritual lain seperti karunia pengetahuan atau karunia kesembuhan mungkin disalahgunakan ketika orang-orang menggunakannya untuk mencapai tujuan tertentu, sering keuntungan pribadi, atau untuk mempromosi gerakan yang melawan kehendak Allah. Jadi Roh Kudus dan karunia-karunianya adalah entitas yang terpisah. Karunia Roh Kudus bisa disalahgunakan, namun Roh Kudus tidak bisa dimanipulasi. Roh Kudus adalah Allah, dan kita harus berhubungan dengannya seperti itu. Ciri kedua Roh Kudus yang membedakan adalah perannya sebagai pelayan Allah Bapa dan Allah Anak. Ini memperkuat kodrat kehambaan. Peran Roh Kudus sebagai pelayan mengarahkan aktivitas-aktivitas dan atributnya. Dalam Yohanes 16 ayat 13-14, Yesus menggambarkan pelayanan dan aktivitas Roh Kudus. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan Aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Jadi Roh Kudus tidak berbicara pesannya sendiri, melainkan apa yang Ia dengar dari Bapa dan Anak. Sasarannya untuk menunjuk pada Yesus dan untuk memuliakannya. Roh apapun yang fokus pada dirinya selain daripada Yesus bukan Roh Kudus. Tidak ada dalam kitab suci kita menemukan doa yang ditujukan pada Roh Kudus. Apa yang tampak doa instan pada Roh Kudus dalam visi Yehezkiel mengenai lembah gersang, tulang-tulang kering, sebenarnya nubuat ketimbang doa. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Yehezkiel 37 ayat 9 dan 10. Berdoa pada Allah Bapa ketimbang Roh Kudus meletakkan aturan berdasarkan hubungan Tuan hamba. Ketika berhubungan dengan Tuan dan hambanya, kita berbicara langsung pada Tuan. Hambanya tidak bertindak sebagai perantara, melainkan menerima perintah-perintah dari Tuan. Kita tidak pernah memberi perintah-perintah kepada Roh Kudus, kecuali melalui doa kita merepresentasi permohonan kita kepada Allah Bapa dalam nama Yesus. Dan Allah mengarahkan Roh Kudus hambanya. Atribut ketiga Roh Kudus sudah disebut dalam poin kita sebelumnya. Namun penting dicatat di sini, pernyataan Yesus mengenai Roh Kudus dalam Yohanes 16 ayat 14. Ia, Roh Kudus, akan memuliakan Aku. Segala sesuatu yang Roh Kudus lakukan memuliakan Yesus. Ini memberi ujian yang sangat mudah. Apakah sesuatu dari Roh Kudus? Apakah memuliakan Yesus? Roh Kudus tidak akan memuliakan kepribadian manusia.
doktrin, gerakan, denominasi. Daftarnya berlanjut. Tidak ada dan tidak ada yang lain daripada Yesus yang menerima kemuliaannya, Roh Kudus. Jika kita menginginkan Roh Kudus dalam kehidupan kita dan dalam pelayanan-pelayanan penyembahan kita, cara terbaik untuk menariknya adalah dengan memuliakan Yesus. Ketika kita meninggikan Yesus, memujinya, memproklamirkan kemenangannya, mendeklarasikan kebenarannya, menyelaraskan kita dengan kehendaknya, dan menarik berkat dan hak istimewanya. Jika kita menginginkan urapan Roh Kudus atas kehidupan kita, dalam ibadah-ibadah kita dan dalam rumah-rumah kita perlu memuliakan Yesus, berbicara mengenainya dan menyembahnya. Ketika kita melakukan itu, Roh Kudus dengan senang hati akan bergabung dalam pertemuan kita. Bukan hanya Roh Kudus akan memuliakan Yesus, namun Yesus berkata juga, "Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku." Yohanes 26 ayat 14-15. Bapa sudah mengkomitmenkan semua yang ia miliki kepada anak, dan segala sesuatu yang dibagi oleh Bapa dan anak, jumlah kekayaan mereka dikontrol oleh Roh Kudus. Ia mengelola kekayaan Allah. Untuk berbagi dalam kekayaan itu, kita harus menjadi sahabatnya dengan memuliakan Yesus. Jika kita ingin yang terbaik dari Allah, kita harus menjadi sahabat Roh Kudus. Ia akan membagi dengan murah hati porsi berkat kita. Untuk meringkas faedah-faedah bersahabat dengan Roh Kudus dari tugas-tugasnya di gereja. Seperti sudah kita lihat, beberapa dari ini adalah pengajar, pengingat, penuntun, pewahyu, dan pengelola kekayaan. Tugas lain Roh Kudus memberi kuasa pada tubuh Kristus. Dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Yesus berkata, "Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Meskipun murid-murid sudah diselamatkan dan mengikut Yesus, mereka masih tidak berdaya untuk menyelesaikan amanat mereka seorang diri. Setelah kebangkitan Yesus, murid-murid memuji Allah setiap hari di bait. Ini luar biasa. Orang-orang di Yerusalem tidak tahu apa yang terjadi. Ketika Roh Kudus datang, dibutuhkan hanya beberapa jam untuk setiap orang di Yerusalem tahu ada sesuatu yang terjadi. Ketika Roh Kudus bergerak, ia mempengaruhi orang-orang dan membuat dampak. Ia mengobar-ngobarkan orang-orang di sana. Kita bergantung pada Roh Kudus seperti Yesus Kristus lakukan sebelum kita. Dalam Roma 6 ayat 4, Paulus berkata, "Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kemuliaan Bapa, Roh Allah, membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yesus tidak membangkitkan dirinya, melainkan ia mempercayakan Bapa untuk membangkitkannya melalui Roh. Kita harus karenanya hidup dalam kehidupan baru, atau bergantung sepenuhnya pada Roh Kudus untuk kebangkitannya. Kekuatan dan hikmat diri kita akan gagal. Begitu pula pendidikan dan sumber finansial kita tidak cukup. Hanya dengan kuasa supernatural Roh Kudus, kita bisa menjalani kehidupan yang Allah harapkan dari kita. Hanya dengan kuasa supernatural Roh Kudus, kita bisa mencapai tujuan Allah untuk kehidupan kita. Kata supernatural membuat banyak orang tidak nyaman.
namun menyingkirkan semua referensi supernatural dalam 28 pasal kitab Kisah Para Rasul dan menghapuskan kitab seluruhnya. Dengan kata lain, supernatural bukan semata-mata sesuatu dari Perjanjian Lama. Kekristenan Perjanjian Baru termasuk hari ini dan besok juga melibatkan supernatural. Kita tidak memiliki harapan kemenangan atas dosa tanpa kuasa supernatural Roh Kudus. Persahabatan dengannya menolong kita mengkultivasi karakter Kristen sejati. Kita harus berbicara mengenai Roh Kudus dengan sikap hormat dan meninggikannya. Penghujatan apapun, menganggap ringan hal-hal sakral, membutuhkan pertobatan. Mari kita bersahabat dengan Roh Kudus hari ini. Amin.